Besok hari Ahad itu merupakan hari terakhir dari tahun 1445 Hijriah, dan nanti masuk malam Seninnya itu masuk tahun baru dari 1 Muharram 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Saya selalu ingat ucapan Habib Umar bin Hafid mengenai akhir tahun ini. Kata Habib Umar, siapa yang selalu menghormati akhir-akhir segala sesuatu, Allah akan menghormati akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang suka menghormati akhir-akhir segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri akhir kehidupannya dengan husnul khotimah. Salah satu yang harus kita hormati adalah akhir tahun. Biar dia menjadi khitamuhu misik, diakhiri dengan kebaikan. Jadi teman-teman saya sekalian, silahkan pikirkan ibadah apa yang ingin kamu lakukan sebagai bagian dari khitamuhu misik, sebagai bagian dari mengakhiri sesuatu dengan hal yang paling indah. Gitu ya. Ustazah, saya mau puasa hari Minggu itu dan juga hari Seninnya biar mengakhiri akhir kebaikan dengan mengakhiri akhir tahun dengan kebaikan dan mengawalinya dengan kebaikan. Bagus, silahkan aja. Jangan ada yang nanya, Ustazah mana dalilnya? Nabi Muhammad puasa nggak akhir tahun? Nah tuh, repot deh tuh kalau mau kayak gitu. Ini pilihan ya, pilihan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Kalau misalnya gitu, akhir tahun saya mau sedekah, hari Ahad saya mau sedekah, mengakhiri akhir tahun dengan kebaikan. Hari Seninnya juga saya mau sedekah, mengawali akhir tahun dengan kebaikan. Gitu kan? Bagus, silahkan kamu kerjakan. Ustazah, mana dalilnya? Iya, itu dia. Semua kebaikan-kebaikan itu teman-teman sudah didalili secara global. Kalau kamu menjatuhkannya pada waktu-waktu yang mulia, maka mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kamu tersebut semakin mungkin untuk membuatmu juga berada dalam kemuliaan. Terlebih lagi akhir tahun ini jatuh pada bulan Dzulhijjah. Selalu akhir tahun itu adalah pada bulan Dzulhijjah, awal tahun adalah pada bulan Muharram, dan kedua bulan tersebut, akhir tahun maupun awal tahun, adalah salah satu atau dua dari 4 bulan mulia yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran mudkhalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan sepanjang tahun sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia. 4 bulan mulia ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Keterangan 4 bulan mulianya disebutkan Nabi Muhammad dalam hadis sahihnya. Thalatha sarat wahid farad. 3 bulannya berturut-turut, 1 bulan menyendiri. Wa masarat fadul qa'dah fadul hijjah fa muharram. Adapun yang berturut-turut, Dzul Qa'dah bulan ke-11, Dzul Hijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Farajab amma farad, adapun bulan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Ya, 4 bulan mulia ini telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, diantaranya Dzul Hijjah yang sekarang kita sedang berada sama Muharram. Nah, puasa di bulan Dzul Hijjah Muharram ini, kata Nabi Muhammad, inna yauman, sesungguhnya sauma yaumin, sesungguhnya puasa 1 hari minal ashuril hurum, dari bulan-bulan mulia, katsalatsina yauman min ghairi, seperti puasa 30 hari dari bulan-bulan yang bukan ashuril hurum. Artinya kalau kamu puasa hari Ahad nanti, itu kayak puasa 3 bulan. Kayak puasa 1 bulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Demikian pula dengan kamu puasa hari Seninnya
dari bulan dari tanggal 1 Muharram itu seperti puasa 30 hari dari bulan-bulan yang lain. Gitu kan? Ah, tuh dalilnya puasa kalau kamu emang mau nyari dalil. Gitu kan? Sedekah sebenarnya nggak perlu dalil sih, sedekah mau kapan aja juga. Repot banget kalau kamu ada pengemis nih, mau sedekah, tunggu dulu dalilnya mana nih. Repot banget kalau kamu mau nyari dalil-dalilan dulu gitu kan, sama waktu-waktunya gitu. Maka semua waktu-waktu bagus untuk kamu sedekahin, termasuk setiap hari bagus buat kamu puasain, meskipun ada hari-hari tertentu yang lebih sunnah puasa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Tapi bukan berarti puasa di hari yang lain enggak sunnah, apalagi seperti yang tadi saya sampaikan ya, di bulan Asyuril Hurum, apalagi Seninnya kan tanggal 1 Muharram juga bertepatan dengan hari Senin yang merupakan hari yang sunnah untuk kita berpuasa. Nah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, atau misalnya saya mau zikir hari terakhir dari bulan Dzulhijjah nih, apa ya zikiran yang paling pas? Istighfar, minta ampun sama Allah biar akhir tahun ditutup dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, teman-teman saya sekalian, bagus apa nggak bagus? Bagus. Nggak usah nyari dalil mana istighfar disunahkan di akhir tahun. Itu udah secara logika aja, kita itu bagus buat istighfar kapan aja. Apalagi di akhir tahun yang merupakan penutupan dari tahun hijriyahmu menuju kepada tahun barumu itu gitu. Jadi teman-teman sekalian silahkan aja gitu, itu pilihan buat kamu. Saya mau istighfar sebanyak 1000 kali pada tanggal terakhir dari bulan Dzulhijjah. Silahkan, silahkan teman-teman sekalian, bagus. Itu bagus, termasuk juga diantaranya yang diajarin sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Saya dengarnya dari kiai saya, dari guru saya Kiai Haji Maimun Zubair. Diajarkan juga oleh Kiai Haji Najih Maimun Zubair, putranya Mbah Mun Gus Naji. Itu beliau mengajarkan kepada saya dan beberapa teman-teman yang lain untuk kalau malam tahun baru minum susu putih Ustazah ya, semua susu itu putih. Ada susu coklat Ustazah, nah itu kan karena ditambahin pakai coklat. Ada susu pink Ustazah ya, karena ditambahin pakai. Tapi yang namanya susu tuh semuanya warnanya putih. Mau susu apa juga warnanya putih teman-teman. Minum susu di malam tahun baru. Biar kenapa? Ini amalan dari Sayyid Muhammad ya. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini kamu jangan jadi kayak orang sebelah yang segala-gala nyari dalil. Tunggu dulu. Nabi Muhammad pernah nggak minum susu di malam tahun baru? Ini kamu repot hidupnya kalau kayak begitu. Udah yang namanya minum susu itu adalah minuman favoritnya Nabi Muhammad. Minuman paling disukai oleh Nabi Muhammad adalah kamu mau minum kapan aja juga bagus. Nah apalagi malam tahun baru. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan tafaulan, biar kita dapat tafaul itu apa ya? Sugesti baik. Tafaul itu sugesti baik. Jadi kayak gini loh, kamu ngerjain sesuatu, semoga jadi sesuatu itu jadi gini. Minum susu biar sepanjang tahunnya putih. Berisi kebaikan-kebaikan kayak kebaikan-kebaikannya susu. Susu itu kan punya banyak kebaikan, maksudnya punya banyak kemanfaatan. Nah biar sepanjang tahun tuh isinya kita bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, biar kita juga bisa senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari orang lain gitu ya. Dan kita juga bisa senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberi banyak kebaikan-kebaikan. Sepanjang tahun ini diawali dengan minum susu. Gitu. Jadi silahkan beli susu entar ya hari Minggu. Jadi kamu minum susunya malam
Senin, malam tahun baru, tafaulan, biar kita sugesti baik, mudah-mudahan kita minum sesuatu yang putih, nanti sepanjang tahun kita berisi banyak hal-hal yang putih, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, insya Allah. Begitu, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Ustazah, masalahnya saya nggak suka susu. Ini saya mau omelin ya, nggak suka susu. Saya sering banget dengar ucapan seperti itu. Dengerin saya. Ada nggak di antara kamu yang waktu kecil dikasih minum jamu? Jamunya namanya temu lawak. Ada nggak? Ada nggak? Sekarang nih kalau lagi kamu sakit, ada nggak yang dikasih minum temulawak terus bilang, mama saya nggak doyan? Teman-teman sekalian, bisa jadi kamu nggak doyan, tapi kamu akan tetap meminumnya. Oke, sekarang gampang gini dah. Ada nggak di sini yang kamu paling suka minuman apaan? Obat. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Hobi kamu minum apa? Obat. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada tuh. Tapi kalau kamu lagi sakit, kamu pasti minum obat. Kenapa gitu? Padahal kamu nggak suka. Karena kamu tahu bahwa minum obat ini ada banyak manfaat dalam diri kamu. Begitu kan? Dan karena dokter nyuruh kamu minum itu, karenanya kamu minum. Betul? Sekarang saya kasih tahu. Tidak ada minuman lebih disukai Nabi Muhammad daripada minum susu. Tidak ada minuman lebih banyak manfaatnya daripada susu. Karenanya jangan ada yang bilang di sini saya nggak doyan. Kamu akan minum bukan obat? Karena kamu tahu kamu sakit, iya kan? Sekarang ada berapa banyak kita punya sakit di hati kita, di pikiran kita, di badan kita. Bukankah segala obat adalah ittiba kepada Nabi Muhammad? Bukankah segala obat untuk segala macam hal adalah ketika Allah lihat kamu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Saya pernah cerita sama kamu tentang Hubabah Haddadah yang makannya cuman roti gandum sama susu. Saya tanya, Hubabah, ada yang lain-lain Hubabah? Kita punya ayam, kita punya lauk yang lain, kita punya makanan yang lain. Hubabah mau saya ambilin? Saya bilang, ada makanan-makanan yang lain kita punya. Hubabah mau saya ambilin? Enggak, Halimah, saya makan ini aja. Saya penasaran, sudah berhari-hari saya lihat tiap makan itu. Kenapa Hubabah setiap makan ini? Hubabah Haddadah bilang, karena roti gandum, karena Nabi Muhammad dulu makannya roti gandum. Susu, karena ini adalah minuman paling disukai oleh Nabi Muhammad. Setiap kali saya memakan roti ini, dan setiap kali saya meminum susu ini, saya terbayang saat Nabi Muhammad memakan dan meminumnya. Saya bilang, ya Allah, saya sudah makan apa yang beliau makan. Saya sudah minum apa yang beliau minum. Maka ya Allah, jadikanlah saya umatnya dunia hingga akhirat. Saya begitu dengar Hubabah Haddadah ngomong kayak begitu, saya jadinya ngerti. Hubabah Haddadah tiap makan roti gandum, beliau seolah berkata, pada tiap suapannya ada cinta di hati saya. Padamu ya Rasulullah. Dalam tiap tegukan susu, aku dan engkau bertemu. Dalam tiap tegukan susu, cintaku padamu semakin menggebu. Gitu. Tuh jadi umat tuh begitu. Saya nggak suruh kamu nih yang nggak doyan nih, saya nggak suruh kamu minum susu tiap hari. Meskipun saya anjurkan,
Tapi oke lah gitu. Kayaknya kamu memang lebih dengeran kalau ada dokter yang bilang, tulang kamu perlu susu. Kamu kayaknya akan lebih dengerin kalau dokter yang ngomong. Dibandingkan dengan Halimah Al-Idrus yang bilang bahwa minuman favorit Nabi Muhammad adalah susu. Oke, sekarang andai pun saya nggak ngasih tahu kamu, nggak minta kamu buat minumnya tiap hari, sekurangnya ittiba kita kepada para ulama kita, tafaulan biar sepanjang tahun kamu putih terus-terusan, ya, minum susu di malam tahun baru. Kerjain. Kalau kamu ngerasa, tapi saya nggak doyan, cobain sekarang. Nanti kalau kamu minum, bayangin Nabi Muhammad peminumnya. Lupakan dulu rasa-rasa trauma-trauma apaan. Saya rasa ya, yang bikin orang nggak minum susu nih, maaf nih ya, maaf kalau saya salah. Dulunya orang tuanya nggak cukup mampu buat beli susu. Akhirnya dibikinin air tajin. Udah nak, jangan minum susu nak, nggak enak. Akhirnya anak-anaknya jadi nggak suka susu. Maaf kalau saya salah. Atau gitu ada orang-orang yang berpikiran bahwa minum susu ya ampun, ntar gendut loh kamu. Karena bayi-bayi yang minum ASI itu biasanya gendut-gendut dibandingkan dengan yang minum susu formula. Kan susu juga tuh. Iya. Jadi saudaraku sekalian, lupakan itu, lupakan pemikiran-pemikiran yang dulu bisa bikin gemuk lah, apalah segala macam. Sekarang kamu minum susu sambil bayangin Nabi Muhammad meminumnya. Insya Allah. Kemudian akhir tahun asar tuh, silahkan mulai membaca istighfar banyak-banyak sepanjang hari. Saya sarankan padamu untuk memperbanyak istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kamu lakukan. Kemudian mau deket-deket maghrib mulai tuh baca doa akhir tahun. Ustazah, kenapa kok nggak nunggu jam 12? Karena pergantian tanggal untuk tahun Hijriah dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi saat-saat terbenam matahari itu adalah saat-saat jam-jam terakhir kita di tahun itu adalah jelang-jelang terbenamnya matahari. Jadi kamu baca doa akhir tahun tuh ba'da asar, sebelum terbenam matahari. Gitu ya. Kalau deket-deket waktu asar, waktu maghrib lebih bagus lagi gitu. Jam-jam 5 tuh baca doa akhir tahun sambil kamu fahamin maknanya. Maknanya adalah kamu mohon ampun sepanjang tahun ini ya Allah, semua dosa-dosa saya tolong ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang saya kerjain, itu saya hadir majelis hari Kamis, saya hadir majelis di tempat-tempat yang lain juga. Ya Allah, saya baca Quran, saya baca maulid Nabi Muhammad, qiyam bersama-sama, berdoa bersama-sama, itu kan. Ya Allah, terimalah iya ya Allah, jadikanlah bekalan untuk saya menghadap kepadamu di hari akhirat nanti. Terima dan tolong tambel yang jelek-jeleknya ya Allah. Minta ditambel yang jelek-jeleknya, sama minta diterima yang bagus-bagusnya. Insya Allah. Itu doa akhir tahun tuh artinya kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk maghrib berarti udah ganti tahun. Sholat maghrib lah kalau bisa berjamaah ya seperti mana sholat-sholat yang lain. Kemudian ba'diyah maghrib. Kemudian sesudah itu mulailah baca doa awal tahun. Saya sarankan padamu untuk mengawalinya dengan baca Yasin. Kenapa gitu? Sebab Yasin 5 quri'at laha. Kata Nabi Muhammad, surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Jadi kamu membaca Yasin dengan niatan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sepanjang tahun ini semuanya berisi kebaikan-kebaikan.
Gitu, dimudahkan mengerjakan kebaikan, dijauhkan dari segala dosa-dosa, dijauhkan dari semua yang haram-haram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan. Nah, awal tahunnya hari besoknya itu kan hari pertama juga tuh. Nah, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau yang nggak puasa, boleh juga tuh banyak-banyak minum susu. Biar sepanjang tahun berisi kebaikan-kebaikan. Likiran-likiran yang kita biasa bacanya, dikir abis subuh apa tuh jangan ditinggalkan ya. Itu adalah hari pertamamu di awal tahun ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kama budi akhutim, kata pepatah Arab, sebagaimana dia diawali seperti itu pula lah ia akan diakhiri. Semoga diawali dengan kebaikan, diakhiri pula dengan kebaikan insya Allah. Mudah-mudahan akan kita kerjakan semua ilmu-ilmu ini dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Saya sampaikan kepadamu selamat akhir tahun, selamat awal tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai langkah-langkah kita dengan ampunan, menyertai langkah kehidupan kita dengan kasih sayang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Semoga saja baginda kita Nabi Muhammad SAW berkenan menerima kita sebagai umatnya, disertainya langkah-langkah kehidupan kita dengan syafaatnya, dipandangnya kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa-dosa kita, memastikan kita semuanya berada di langkah yang benar, di jalan yang benar untuk kita tempuh. Semoga tahun ke depan dan seterusnya, akhir tahun hingga tahun ke depan dan seterusnya, Allah jaga mata kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga lisan kita, Allah jaga tangan kaki kita, Allah jaga perut farji kita. Lebih daripada semuanya Allah jaga hati kita, sehingga hati kita bisa senantiasa tertuju kepadanya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.